Mutiara Hitam, Jilid 15 bagian 4. Hatinya kecewa bukan main, sudah mati-matian menanti, pada saat terakhir semua harapannya tersapu habis. Ia sudah ditotok kembali dan kini Sumakiat sudah rebah miring lagi, malah memeluknya dan sebentar saja pemuda itu sudah mendengkur. Untung bahwa ketika rebah tadi, kaki tangannya tertarik sehingga biarpun dipeluk, hanya pundaknya saja yang dirangkul pemuda itu. Napas pemuda itu terasa meniup dahinya. Kuilan bergidik, hatinya penuh kemarahan dan kebencian. Matahari telah menyinarkan cahayanya melalui jendela kuil yang tak berdaun lagi. Kuilan memicingkan mata, silau oleh sinar matahari. Sumakiat terbangun, menggeliat dan bangkit duduk, lalu tersenyum dan terkekeh memandangi wajah Kuilan. Aduh, cantik nian kau Kuilan. Tersinar cahaya matahari pagi, engkau tiada ubahnya setangkai bunga mawar. Rambutmu kusut, sebagian menutupi dahi, matamu sayu oleh kantuk, bibirmu basah kemerahan seperti kuncup bunga, mandi embun. Ah, engkau sekarang tentu akan memegang janjimu, bukan? Kita menjadi suami istri, disaksikan cahaya matahari pagi. Pemuda itu berbisik-bisik dan membungkuk hendak mencium bibir yang merah itu. Tiba-tiba ia tersentak kaget dan meloncat mundur karena bentakan di belakangnya. Sumakiat, engkau benar-benar keji dan jahat. Sumakiat meloncat bangun, membalikkan tubuh dan berhadapan dengan Qiang Liong. Pemuda berpakaian putih itu berdiri tegak dengan wajah penuh amarah dan wibawa, di punggungnya nampak menonjol ujung alat musik yang him. Seperti diketahui, pemuda ini diperintah oleh suling emas untuk mengejar Sumakiat. Ia bertanya-tanya kepada prajurit Hitan dan akhirnya mendapat keterangan bahwa Sumakiat membawa Kuilan berkuda ke selatan. Ia mengejar terus, akan tetapi terhalang malam gelap. Pagi-pagi sekali, setelah malam itu ia bermalam di dalam hutan, ia melanjutkan perjalanan dan melihat kuil tua di pinggir jalan dan seekor kuda di luarnya. Hatinya girang dan cepat ia meloncat masuk dan masih sempat menegur dan mencegah Sumakiat yang hendak melakukan perbuatan keji terhadap Kuilan. Sumakiat kaget bukan main dan sejenak ia hanya dapat memandang Qiang Liong dengan melongo dan muka pucat. Qiang Liong sebaliknya menyapu ke dalam dan memandang ke arah Kuilan. Hatinya bersorak lega melihat bahwa kedatangannya belum terlambat. Biarpun gadis itu dalam keadaan tertotok, namun tidak lebih daripada itu. Diam-diam Qiang Liong merasa heran bagaimana Kuilan dapat terhindar daripada penghinaan yang hebat. Piao Weng atau kakak Misan, kau menyusul ke sini? Ah, Piao Weng, ibuku telah meninggal dunia. Dan Sumakiat menangis. Sumakiat, Qiang Liong membentak marah. Simpan air mata buaya itu, dan katakan, apa maksudmu melarikan mutiara hitam dan apa yang hendak kau lakukan tadi? Sumakiat berhenti menangis, lalu memandang Qiang Liong dengan mata terbelalak dan tidak mengerti agaknya mengapa kakak misannya marah-marah. Dia ini sumoiku dan calon istriku, Piao Weng. Dia akan menjadi istriku, kau tanya saja kepadanya. Kuilan cepat berkata, Sumakiat, engkau memang gila dan jahat. Kau hendak memperkosaku dan sejak kemarin menotokku. Siapa ingin menjadi istrimu? Tunggu saja, kalau sudah bebas aku akan membunuhmu. Heh, tapi, malam tadi kau berjanji, kau akan menyerah pagi ini. Kau. Qiang Liong kini mengerti duduknya perkara. Kiranya mutiara hitam telah berhasil meloloskan diri malam tadi dengan jalan memberi janji dan mengulur waktu. Ia menjadi marah sekali, melangkah maju dan tangannya bergerak. Plak 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 plak, 4 kali kedua pipi Sumakiat ditampar. Biarpun Sumakiat berusaha mengelak dan menangkis, namun tetap saja tamparan-tamparan itu mengenai kedua pipinya sampai matang biru. Ia terhuyung-huyung mundur beberapa langkah, meraba kedua pipinya lalu mewek, menangis. Piao Weng, kau mau bunuh aku? Ia mundur-mundur ketakutan. Qiang Liong menggigit bibir. Kalau engkau bukan adik Misan, atau kalau engkau sudah berhasil berbuat keji, tentu kau sudah kubunuh sekarang juga. Hayo, pergilah sebelum aku bunuh engkau. Sumakiat membalikkan tubuh lalu, lari secepatnya meninggalkan kuil itu sambil berteriak-teriak menangis dan memegangi kedua pipinya. Qiang Liong menghampiri Kuilan, lalu membebaskan totokan di punggung. Kuilan bangkit duduk perlahan. Tubuhnya kaku dan sakit-sakit karena terlalu lama lumpuh. Setelah duduk bersila sejenak dan tenaga serta jalan darahnya pulih, ia lalu bangun berdiri. Qiang Liong sudah berada di luar kuil, tadi membiarkan dia beristirahat. Qiang Liong sudah duduk bersila di luar kuil, memangku Yang Him. Kuilan berhenti dan mendengarkan, terpesona. Indah bukan main petikan Yang Him itu,
Suaranya mengalun merdu. Kemudian terdengar suara pemuda itu bernyanyi, suaranya halus dan mengandung ketenangan, namun juga menimbulkan haru dan iba. Mutiara hitam berdiri tertegun, tak bergerak beberapa meter di belakang pemuda itu. Bahkan kuda yang ditinggalkan Suma Kiat dan berada di belakang pemuda itu pun diam, seakan ikut mendengarkan. Matahari cerah menerangi bumi dan angkasa tidak menembus hatiku tetap gelap dan gelisah hanya sepatah kata kuharapkan dirimu pengusir gelap dan resah. Dengan iringan suara yang him, nyanyian berhenti dan heninglah keadaan sekeliling tempat itu. Qiang Liong masih duduk bersila memangku yang him, tak bergerak seperti arca orang melamun. Kuilan menarik napas panjang, melangkah maju dan memanggil. Qiang Kongcu. Qiang Liong terkejut, bangkit berdiri, mengalungkan Yang Him di punggung dan membalikkan tubuh. Mereka berdiri berhadapan, pandang mata mereka bertemu, masing-masing seperti hendak menjenguk isi hati. Perlahan-lahan kedua pipi Kuilan menjadi merah. Dalam nyanyian tadi dia merasa seakan-akan pemuda ini bicara kepadanya, seakan-akan dari dialah pemuda itu mengharapkan sepatah kata pengusir gelap dan resah. Dengan perasaan wanitanya yang kini amat tajam karena berkali-kali menerima pernyataan cinta, Kuilan merasa bahwa pemuda yang perkasa ini, pemuda yang terkenal di kota raja, pemuda idaman setiap wanita remaja, murid suling emas, agaknya juga jatuh cinta kepadanya. Jelas tersinar dari pandang mata itu, Kuilan menunduk, lalu berkata, Qiang Kongcu, kau telah menolongku, membebaskan aku daripada malapetaka. Terimalah ucapan syukur dan terima kasihku, Kongcu. Qiang Liong menjura, Nona mengapa banyak sungkan? Kita sudah pernah senasib sependeritaan di dalam kamar tahanan Boulek Kausu, kita bersama sudah lolos dari lubang jarum di sana. Apa artinya perbuatanku tadi? Agaknya memang nasib Nona harus mengalami banyak kaget dan ancaman bahaya, namun selalu terhindar ini membuktikan bahwa orang baik selalu dilindungi Tian. Kuilan bergidik, tidak sangka, Su Heng makin gila. Maafkanlah dia, Nona. Su Hengmu atau adik misanku itu patut dikasihani. Dia tidak normal dan baru saja kehilangan ibunya. Kuilan menggerakkan pundak. Setelah apa yang dilakukan Suma Kiat terhadap dirinya, sukar baginya untuk memaafkannya, biarpun ia tahu bahwa pemuda itu gila. Menggigil ia kalau ingat pipinya dicium, tubuhnya dipeluk semalaman. Masih untung tidak tercapai maksudnya yang keji. Cepat-cepat ia mengusir kenangan mengerikan ini dan mengalihkan percakapan. Apa yang terjadi di markas Boulek Kausu, Kongcu? Bagaimana Kongcu dapat lolos dan bagaimana dengan pangeran dan teman-teman yang lain? Berdebar jantung Kuilan teringat akan Pangeran Talibu, penuh kekhawatiran. Suhu datang setelah gurumu tewas dan berhasil menewaskan Butek Siulem. Sungguh harus diakui kecerdikan Haulem. Karena ketajaman lidahnya dan kecerdikannya memanaskan hati gurumulah kita semua selamat. Gurumu berhasil membunuh Butek Siulem, akan tetapi tewas pula oleh pengeroyokan yang lain. Kemudian muncul guruku bersama pasukan-pasukan Hitan yang besar jumlahnya. Pasukan Hitan menghancurkan orang-orang Hesi-Hesia, sedangkan guruku dikeroyok 4 kakek-kakek sakti. Aku tidak tahu bagaimana selanjutnya karena aku dibebaskan Suhu dan disuruh mengejar Suma Kiat untuk menolongmu. Kuilan mengerutkan kening. Ia percaya akan kesaktian suling emas dan besar harapan Pangeran Talibu dan yang lain-lain akan selamat. Akan tetapi mengapa Qiang Liong disuruh menolongnya? Gurumu menyuruhmu mengejar Suma Su Heng dan menolongku? Aku sendiri tidak mengerti, Nona. Begitu datang, Suhu bertanya kepadaku tentang kau. Ketika aku memberitahu bahwa kau dibawa lari Suma Kiat, Suhu membebaskan aku dan menyuruh aku cepat mengejar. Suhu agaknya amat memperhatikanmu. Kuilan tidak mengerti, akan tetapi ia tidak memusingkan hal itu lebih lanjut karena ia masih mengkhawatirkan keselamatan yang lain-lain. Bagaimana dengan mereka? Jangan-jangan, tak usah khawatir, Nona. Suhu tidak akan menyuruh aku pergi kalau beliau tidak yakin akan kemenangannya. Kurasa mereka semua selamat. Sekarang aku akan kembali ke kota raja mencari berita tentang mereka. Dan engkau, hendak kemanakah, Nona? Kalau tidak berkeberatan, kita melakukan perjalanan bersama. Pandang mata pemuda itu penuh harapan. Kuilan tersenyum. Semua pemuda yang dijumpainya selalu ingin melakukan perjalanan bersamanya. Semua mencintainya, tapi di sana ada Pangeran Talibu. Selain pangeran ini, kalau disuruh memilih, sungguh amat sukar. Semua mempunyai kelebihan dan kebaikan masing-masing. Aku ingin ke Hitan, akan tetapi, baiklah kita ke kota raja dulu, karena aku pun ingin sekali mendengar bagaimana dengan akhir pertempuran di markas orang Hesi-Hesia itu.
Tentu saja, bagaimana ia dapat pergi ke Khitan menyusul Pangeran Talibu kalau ia belum mendengar tentang keadaan pangeran itu? Berangkatlah mereka ke kota raja. Qiang Liong mempersilakan Kui Lan naik kuda sedang ia sendiri berjalan di samping kuda. Pemuda itu nampak gembira bukan main. Besar harapannya melihat sikap gadis itu yang selalu manis dan ramah kepadanya. Ia merasa betapa hatinya benar-benar jatuh terhadap Kui Lan. Belum pernah selamanya ia menaruh simpati begini besar terhadap seorang gadis, yang kehadirannya membuat matahari bersinar lebih terang, bunga-bunga mekar lebih indah. Ia tidak mau secara sembrono menyatakan cinta kasihnya, dan mengharap senyum itu dapat dimengerti gadis ini. Kelak kalau sudah tiba saatnya, ia akan mengajukan lamaran secara resmi. Dapat dibayangkan betapa besar rasa kegembiraan mereka, terutama hati Kui Lan, ketika mereka tiba di luar kota raja. Mereka sudah mendengar berita tentang kesudahan pertempuran di markas Bou Le Kausu. Mereka mendengar berita bahwa markas orang Hesi-Hesia dihancurkan oleh suling emas dan pasukan Khitan, bahwa Pangeran Talibu dan Putri Mimi yang ditahan di sana telah dibebaskan dan kembali ke Khitan, juga tentang kematian Xiao Bin Lomo dan Pa Sin Ong oleh suling emas yang dibantu oleh seorang kakek cebol berkepala raksasa yang amat aneh dan lihai. Dua orang muda itu menduga-duga dan Qiang Liong berkata, tak salah lagi. Kakek aneh itu tentulah Butek Lojin. Guru berandal, betul-betul dia datang? Tanya Kui Lan, tertawa geli kalau teringat kepada Hao Lem. Muridnya begitu ugal-ugalan, entah bagaimana gurunya. Tentu dia, siapa lagi kakek begitu aneh yang dapat menandingi orang-orang seperti Xiao Bin Lomo? Akan tetapi, agar dapat mendengar keterangan lebih jelas, mari kita memasuki kota raja. Mungkin suhu masih berada di kota raja. Mereka melanjutkan perjalanan. Di depan pintu gerbang kota raja, mereka disambut pasukan kota raja sebanyak 2 lusin orang yang dikepalai seorang komandan. Begitu bertemu, komandan itu lalu membentak. Qiang Liong, lebih baik engkau menyerah. Qiang Liong terkejut bukan main. Ia mengenal komandan ini, seperti juga komandan yang lain. Dia sudah terkenal dan selalu dihormati mereka. Bagaimana sekarang komandan ini membentak suruh ia menyerah? Hei, apa maksudmu? Ia balas bertanya. Terheran-heran, komandan ini berkata angkuh, lekas berlutut dan dengarkan firman kaisar. Melihat betapa komandan itu mengeluarkan segulung surat perintah, Qiang Liong segera berlutut, mendengarkan bagaikan mimpi suara komandan itu yang lantang membacakan surat perintah. Hampir tidak percaya ia ketika mendengar bahwa surat perintah itu adalah pernyataan kaisar bahwa dia adalah seorang pemberontak yang memancing permusuhan dengan bangsa Hesi-Hesia dan tidak mentaati perintah damai dari kaisar. Ia termenung tak dapat berkata-kata. Ketika komandan menghampirinya membawa belenggu, ia menyerahkan kedua lengannya tanpa membantah, wajahnya pucat. Hei, lepaskan dia. Tiba-tiba Kui Lan menerjang maju dan si komandan terpental jauh, jatuh bergulingan dan pingsan. 2 lusin tentara mengurung, namun Kui Lan mengamuk. Begitu kaki tangannya bergerak, 6 orang tentara sudah terpelanting, roboh. Nona, jangan, Qiang Liong berseru menahan. Jangan bagaimana, Qiang Liong, engkau mengapa begini lemah? Biar kaisar biar setan kalau perintahnya tidak benar perlu apa ditaati. Kau tidak bersalah hendak ditangkap, masa menyerah begitu saja? Kau boleh menyerah, akan tetapi aku tetap tidak membiarkan kau ditangkap. Qiang Liong bingung, apalagi melihat nona itu mengamuk terus dan setiap orang tentara yang mendekatinya tentu terpelanting roboh. Ia menghela napas. Kemudian mengambil keputusan untuk sementara lari dan mencari suhunya minta pertimbangan agar mencegah mutiara hitam mengamuk yang dapat menimbulkan bencana lebih besar lagi. Baiklah, mutiara hitam, mari kita lari. Mereka berdua lalu kabur dengan ilmu lari cepat. Pasukan yang kehilangan komandan karena komandan itu masih pingsan menjadi bingung dan hanya dapat menolong mereka yang terluka dan pingsan. Setelah lari jauh, dengan suara penuh harapan Qiang Liong bertanya, Mutiara Hitam, engkau, mengapa kau menolongku mati-matian? Kui Lan tersenyum. Siapa bicara tentang tolong-menolong? Bagaimana aku dapat melihat kau ditangkap begitu saja? Nah, kita berpisah di sini. Aku akan terus ke Khitan. Aku mendengar bahwa Nona adalah putri Ratu Khitan. Nona hendak menemui ibumu? Di dalam hatinya, Kui Lan sebetulnya bukan hanya ingin menemui ibunya, melainkan terutama sekali menyusul Pangeran Talibu. Akan tetapi ia menjawab dengan anggukan kepala dan melanjutkan, nah, sampai jumpa. Sampai jumpa, Mutiara Hitam, dan terima kasih. Kelak aku akan berkunjung ke Khitan. Ketika Mutiara Hitam membalapkan kudanya,
Qiang Liong berdiri mengikutinya dengan pandang mata sampai bayangan manusia dan kuda lenyap di telan debu yang mengebul tinggi. Kemudian Qiang Liong melanjutkan perjalanan, bertanya-tanya dan akhirnya mendengar bahwa suling emas setelah menghadap kaisar lalu meninggalkan kota raja dengan wajah muram. Ada tokoh pengemis yang mengetahui bahwa suling emas pergi menyusul Yu Pangcu ke Kanghu. Berangkatlah Qiang Liong ke Kanghu. Pagi hari itu kota Kanghu kebanjiran pengemis. Dari segenap penjuru kota berbondong-bondong datang para pengemis, bahkan banyak pula datang dari luar kota. Berita telah tersiar luas, berita yang amat aneh, yang menarik perhatian bukan saja para pengemis baju kotor, bahkan para pengemis baju bersih, golongan kaum sesat, dan para tokoh Kangou juga tertarik. Maka pada hari itu, kota Kanghu tidak hanya kebanjiran kaum pengemis, bahkan bermacam orang Kangou datang berkunjung. Berita apakah yang begitu menarik? Bukan lain adalah berita penantangan Yu Kang Tianglo kepada suling emas. Sa Gue Kep Go, bulan 3 tanggal 15, itulah harinya. Perkumpulan pengemis Kong Sim Kai Pang sudah mempersiapkan panggung besar di depan rumah perkumpulan. Sebuah panggung dari papan yang luas, yang biasa disebut panggung tempat pibu atau adu silat. Yu Xiang Qi atau Yu Pangcu sendiri yang mengatur segalanya, sesuai dengan pesan suling emas. Dan malam tadi suling emas sudah datang, kini berada di dalam rumah perkumpulan, mengenakan pakaian tambal-tambalan. Bagi mereka yang mengerti duduknya persoalan, menjadi tegang dan gelisah. Yu Kang Tianglo sudah meninggal dunia dan yang kini menggunakan nama Yu Kang Tianglo adalah suling emas yang sebenarnya, menantang suling emas palsu. Yu Kang Tianglo tidak ada dan kini berarti suling emas tulen berhadapan dengan suling emas palsu, atau lebih tepat, Yu Kang Tianglo palsu berhadapan dengan suling emas palsu. Yu Xiang Qi sendiri yang menyampaikan surat tantangan dari Yu Kang Tianglo kepada suling emas di lembah Ang San Tok di Gunung Heng Tuan San, dan mendapat jawaban siap oleh suling emas bahkan menentukan jamnya di waktu pagi. Demikianlah, ketika jam penentuan sudah dekat, suling emas yang berpakaian sebagai pengemis itu keluar dari dalam rumah perkumpulan, lalu duduk di atas sebuah bangku di atas panggung. Sorak-sorai para pengemis menyambut munculnya tokoh ini, terutama dari para anggota Kong Sim Kai Pang yang mengenal bahwa tokoh besar inilah sesungguhnya suling emas tulen. Yang tidak tahu duduknya persoalan dan tidak mengenal suling emas, mengira bahwa tokoh ini benar-benar Yu Kang Tianglo tokoh Kong Sim Kai Pang. Suling emas duduk di atas bangku, hatinya tegang karena ia masih belum mengerti apa maksudnya orang memalsukan namanya dan menantang Yu Kang Tianglo. Tentu ada rahasia tersembunyi di balik kejadian ini. Juga ia merasa penasaran dan ingin menguji kepandaian orang yang memalsukan namanya. Tepat pada jam yang ditentukan, tiba-tiba terdengar bunyi melengking tinggi dari jauh, disusul suara orang. Suling emas tiba, adakah Yu Kang Tianglo sudah tiba? Suling emas terkejut, bukan main suara itu. Jelas bahwa orang itu memiliki ilmu kepandaian tinggi, memiliki hikang yang hebat, mampu mengirim suara dari jauh, bahkan mampu menirukan lengkingnya yang khas suling emas. Ia lalu bangkit berdiri dari bangkunya, berdongak dan membusungkan dada, kemudian menjawab dengan pengerahan hikang sehingga suaranya dapat mencapai tempat jauh, ke arah dari mana suara tadi terdengar. Yu Kang Tianglo siap menerima kunjungan suling emas. Keadaan menjadi hening, mereka yang hadir dan memenuhi tempat di bawah panggung menjadi tegang. Tak lama kemudian tampak berkelebat bayangan dan bagaikan seekor burung besar. Di atas panggung itu muncul seorang laki-laki tua yang meloncat turun seperti burung terbang cepatnya. Ketika semua orang memperhatikan, terdengar suara ketawa di sana-sini. Laki-laki itu sudah tua, lebih tua sedikit daripada suling emas. Tubuhnya kurus sekali, jenggotnya panjang, hidungnya mancung dan mulutnya membayangkan keangkuhan. Akan tetapi yang lucu adalah pakaiannya. Pakaian itu terlalu besar gedobioran akan tetapi di bagian dadanya jelas tersulam sebatang suling dengan latar belakang bulan purnama, persis seperti tanda gambar pada pakaian suling emas. Bahkan Yu Xiang Qi sendiri terheran-heran dan mendongkol menyaksikan pemalsuan yang mentertawakan ini. Orang ini bukan muncul seperti suling emas yang terkenal kegagahan dan ketampanannya, melainkan sebagai seorang badut. Betapapun juga, harus ia akui bahwa cara laki-laki tua ini datang benar amat mengagumkan, sesuai dengan ilmunya yang tinggi. Kalau semua orang memperhatikan dan mentertawakan, adalah suling emas yang memandang dengan serius dan terkejut. Orang ini bukan semata-mata hendak memalsukan namanya, pikirnya. Pemalsuan yang dibuat untuk berolok-olok, memperolok suling emas karena orang ini jelas sengaja memakai pakaian yang kebesaran dan kedodoran seperti hendak memperlihatkan bahwa suling emas hanya seorang badut.
Ia cepat menyambut dengan kedua tangan di depan dada, sambil memandang tajam ia bertanya. Benarkah yang saya hadapi ini adalah suling emas yang menantang Yu Kang Tianglo? Sambil bicara, suling emas sengaja hendak menguji lawannya, mengerahkan sinkang pada kedua tangannya yang mendorong. Orang itu balas menjura, menangkis dengan sinkang pula, dan biarpun tubuh orang itu agak doyong ke belakang sedikit, namun suling emas harus mengakui bahwa tenaga sinkang orang itu tidak lemah. Orang itu pun biar tahu bahwa lawannya benar bertenaga hebat, tidak kelihatan takut, bahkan tersenyum mengejek dan balas bertanya. Sebelum saya menjawab, saya hendak bertanya apakah yang saya hadapi ini benar-benar Yu Kang Tianglo yang gagah perkasa? Suling emas tercengang, menduga-duga siapa gerangan orang ini. Ia merasa disindir dan menjadi tidak enak sekali. Bagaimana ia dapat menuduh orang palsu kalau ia sendiri juga palsu? Segera ia berkata lagi, suaranya tetap halus. Sobat, terus terang saja, aku tidak mengenalmu. Tidak perlu memalsukan nama suling emas, lebih baik menggunakan nama sendiri. Ingat, suling emas masih hidup. Orang itu tertawa bergelak, suara ketawanya nyaring sekali, tanda bahwa elwekangnya sudah matang. Hahaha, alangkah lucunya, memalsukan nama orang yang sudah mati saja ada orang berani lakukan, mengapa memalsukan nama orang yang masih hidup tidak berani? Sedikitnya, yang terakhir ini lebih jujur dan berani dari yang terdahulu. Merah suling emas. Ia merasa disindir-sindir. Apa hak orang ini menyindirnya kalau ia mengaku bernama Yu Kang Tianglo? Sedikitnya tidak merugikan Yu Kang Tianglo yang sudah mati, dan ia pun menyamar bukan dengan maksud buruk. Maka ia lalu maju selangkah dan berkata, Sobat, engkau suling emas palsu. Akulah suling emas. Kembali orang itu tertawa. Begitukah? Apakah engkau ini sebangsa bunglon bisa saja berganti-ganti nama seenaknya? Kemarin mengaku Yu Kang Tianglo kini mengaku suling emas. Ho, tidak begitu mudah, sobat. Akulah suling emas. Suasana menjadi makin tegang dan di antara para pengemis Kong Sim Kai Pang sudah ada yang berteriak, hantam saja suling emas palsu ini. Enyahkan si badut, buka kedoknya. Suling emas makin mendongkol. Kalau kau berkeras berarti engkau menghendaki kekerasan? Terserah. Demi kebenaran, aku tidak takut kepadamu. Baik, majulah, bentak suling emas. Dua orang itu lalu bergerak maju. Suling emas yang ingin mencoba kepandaian orang itu sudah menerjang dengan pukulan-pukulan berat. Namun orang itu ternyata lincah sekali, dapat mengelak cepat dan menangkis, bahkan balas menyerang. Ternyata bahwa ilmu silat tangan kosong orang ini cukup lihai dan memiliki daya tahan yang kuat luar biasa sehingga kalau ia melanjutkan pertandingan tangan kosong itu tentu makan waktu yang lama. Apalagi kalau ia pikir bahwa tidak sekali-kali ia ingin mencelakakan orang ini sebelum ia mengetahui apa latar belakang perbuatannya yang aneh. Maka ia lalu mengirim pukulan sambil melangkah maju. Ia mengerahkan tenaga ketika melihat betapa lawannya menerima pukulannya dengan jari terbuka itu dengan dorongan yang sama, agaknya untuk mengadu tenaga. Dua telapak tangan bertemu keras sekali dan akibatnya, tubuh keduanya terpental ke udara dan mencelat ke belakang. Hanya bedanya, kalau suling emas hanya berjungkir balik satu kali saja, lawannya berjungkir balik sampai 3 kali baru turun ke atas papan panggung. Sorak-sorai tepuk tangan menyambut demonstrasi ini. Dalam penglihatan mereka yang kurang tinggi ilmunya, gerakan suling emas itu lebih indah karena sampai 3 kali berjungkir balik, akan tetapi dalam pandangan yang mengerti, kakek yang memalsu nama suling emas itu jelas kalah kuat tenaganya. Kini mereka sudah berhadapan lagi. Suling emas ingin menguji apakah pemalsunya juga mempunyai suling, maka sekali tangannya bergerak, sebatang suling emas berkilauan berada di tangan kanannya. Hahaha, lucu sekali. Yu Kang Tianglo yang sudah mati kini hidup lagi dan senjatanya berubah menjadi suling emas. Sebaliknya suling emas yang sudah puluhan tahun tenggelam entah kemana kini muncul dengan tongkat di tangan. Berkata demikian, kakek itu mengeluarkan sebatang tongkat rotan kecil dari tangannya, dan langsung menyerang suling emas. Tongkat rotan kecil itu ketika digerakkan mengeluarkan bunyi melengking-lengking. Melihat ini, suling emas dan Yu Xiang Qi mengeluarkan seruan kaget. Suling emas cepat menangkis dengan sulingnya dan ketika lawannya menerjang terus sampai belasan jurus secara bertubi-tubi, ia cepat mencelat ke belakang sambil berseru. Tahan dulu, sobat, pernah apakah engkau dengan Yu Kang Tianglo almarhum? Orang itu memandang suling emas dengan mata melotot, kau sudah tahu almarhum, kenapa masih tega memalsukan namanya? Suling emas adalah seorang pendekar sakti yang dikagumi seluruh dunia Kang Ou, mengapa menjadi pengecut, menyembunyikan diri seperti penjahat dikejar,
kemudian menyelinap bersembunyi di bawah nama Yu Kang Tianglo. Mengapa orang yang sudah mati diganggu, biarpun oleh sahabatnya sendiri? Seorang laki-laki sudah berani berbuat, berani bertanggung jawab, tidak nanti melarikan diri daripada tanggung jawab. Yang tidak berani mengakui semua perbuatannya, yang tidak berani menghadapi kenyataan pahit sebagai akibat perbuatannya, tidak patut disebut laki-laki. Hayo, kalau mau dilanjutkan aku akan melayani sampai mati. Suling emas seperti ditusuk jantungnya. Ia memejamkan mata menahan keperihan hati. Kata-kata tadi amat menusuk perasaannya karena tepat sekali menyindir keadaannya. Puluhan tahun menyembunyikan diri, melarikan diri dari Ratu Yalina, dari musuh-musuh mendiang ibunya. Kemudian ia melihat akibat perbuatannya dengan terlahirnya Qiang Liong, terlahirnya Talibu dan Kuilan. Akan tetapi ia tetap masih menyembunyikan semua itu, dengan dalih menjaga nama baik mereka. Lebih tepat menjaga nama baiknya sendiri. Ia memang pengecut selama ini. Sudahlah, katanya dengan keluhan berat dengan 2 titik air mata membasahi matanya dan sekali renggut robeklah jubah pengemis dan tampak pakaian aslinya, pakaian suling emas. Akulah suling emas dan memang aku pernah mempergunakan nama mendiang sahabat Yu Kang Tianglo. Akan tetapi hal ini tidak menyinggung siapapun juga. Siapakah engkau ini yang mencampuri urusanku? Tidak menyinggung orang lain akan tetapi menyinggung aku, suling emas, kata kakek itu sambil merobek pula jubah suling emasnya dan ternyata ia berpakaian ringkas sederhana. Namaku adalah Ong Toan Liong dan aku suheng dari Yu Kang Tianglo. Ketika engkau menyamar sebagai Yu Kang Tianglo, aku bersusah payah membantu kau Bian Cincin membalaskan kehancuran bengkau. Dan engkau enak-enak saja mempermainkan kaum pengemis dengan penyamaranmu. Suling emas tertegun dan pada saat itu, Yu Xiangqi melompat naik ke atas papan panggung, langsung berlutut di depan kakek itu sambil berseru, Ong Supek atau Wawa seperguruan Ong. Mendiang ayah banyak bercerita tentang Supek, kenapa baru sekarang Supek memperkenalkan diri?